Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya Pak Kusmaji. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang apa itu strategi algoritmik dan pemrograman. Seperti apa penjelasannya? Mari kita ikuti videonya sampai selesai. Dalam membuat program, tentunya seorang programmer harus memperhatikan beberapa langkah sebelum membuat program yang ada. Yaitu yang pertama adalah menganalisis permasalahan, kemudian mendesain solusi, mengimplementasikan solusi dalam bentuk program, dan yang keempat adalah menguji program. Nah, program yang ada ini adalah tahapan yang ketiga, yaitu bagaimana mengimplementasikan solusi dalam bentuk program. Yang tahapan sebelumnya sudah kita bahas di waktu yang lalu. Di sini adalah kalau kalian masih ingat, kasus yang adalah bagaimana kita menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi yang kita masukkan. Nah, contoh programnya adalah seperti ini penjelasannya. Yang pertama yang kita lakukan adalah bagaimana kita membuat sebuah variabel. Di sini kita buat dua variabel, yaitu yang pertama variabel x, y, z dan variabel abc. Variabel x, y, z itu adalah variabel yang digunakan untuk memasukkan angka. Dan variabel abc itu adalah variabel sisi segitiga. Nah, yang berikutnya adalah perintah printf. Perintah printf ini adalah perintah yang digunakan untuk mengeluarkan atau perintah keluaran atau perintah output. Maka nanti yang pertama akan tampil di layar adalah masukkan panjang sisi-sisi segitiga. Nah, dilanjutkan dengan perintah scanf, yaitu perintah untuk menginputkan x, y, dan z. Jadi nanti kita akan memasukkan angka x-nya berapa, y-nya berapa, dan z-nya berapa. Sedangkan tanda persen %D di sini maksudnya adalah bilangan yang akan kita masukkan adalah bilangan desimal. Maka kalau desimal harus menggunakan tanda persen %D. Nah, langsung saja kita masukkan. Jika yang dimasukkan adalah angka x-nya 5 misalnya, kemudian y-nya adalah 3 dan z-nya adalah 4, maka akan dijalankan perintah yang ada di sini. Jika x lebih dari atau sama dengan y dan x lebih dari sama dengan z, maka gunakan ketentuan ini. Ketentuan ini ya, A sama dengan X, B sama dengan Y, C sama dengan Z. Kalau kondisi ini terpenuhi. Nah, kita lihat di sini. X-nya 5. Apakah 5 lebih dari Y? Jawabannya ya. Apakah X lebih dari Z? Apakah 5 lebih dari 4? Jawabannya juga iya. Nah, kalau ini bernilai true, maka ketentuan ini yang akan digunakan. Jadi tidak usah melihat ketentuan yang ada di bawahnya. Karena ini sudah bernilai true, maka ini yang nanti akan kita gunakan. Nah, kita lanjut ke bawah. Ketentuan yang ada di bawah ini untuk menentukan jenis segitiganya, yaitu A itu sama dengan X, B sama dengan Y, dan C sama dengan Z. Kita masukkan di sini. A kali A.
A-nya di sini apa? A-nya adalah X. X-nya berapa? 5. Berarti di sini bisa kita tulis 5 kali 5 sama dengan B. B-nya adalah apa? B adalah Y. Y-nya berapa? Y-nya 3. Maka 3 kali 3 plus C kali C. Kita lihat lagi di sini. C adalah Z. Z-nya berapa? 4. Maka di sini adalah 4 kali 4. 5 kali 5 adalah 25 sama dengan 9 plus 16. Maka 25 sama dengan 25. Nah, syaratnya adalah jika A kali A sama dengan B kali B plus C kali C, maka munculkan segitiga siku. Nah, ketentuan ini benar atau tidak? Bernilai true atau tidak? Bernilai true ya, karena 25 sama dengan 25. Maka ini ketentuan ini bernilai true, maka akan menghasilkan segitiga siku. Oke, jadi kesimpulan dari angka yang kita masukkan X5, Y3Z adalah 4, maka nanti akan menghasilkan segitiga siku. Baik, kita lanjutkan untuk memasukkan angka yang lain. Misalnya, angka yang kedua adalah X sama dengan 12 misalnya ya. Y-nya sama dengan 6 dan Z-nya misalnya 9. Maka kita masukkan di sini. Apakah X lebih dari Y dan X lebih dari Z? Jawabannya ya, karena X-nya 12. Maka ketentuan ini yang digunakan, yang lain tidak usah dilihat. Kita masuk ke sini. Yang pertama, A kali A. A-nya X-nya berarti 12 kali 12. Sama dengan 6, karena B adalah Y ya. Maka 6 kali 6 plus 9 kali 9, karena C adalah Z. Maka di sini ketemu 144 sama dengan 48 plus 81. Maka di sini ketemunya 129. 144. Nah, ketentuannya A kali A harus sama dengan B kali B plus C kali C. Nah, sedangkan ketemunya di sini adalah 144 dan yang di sini 129. Maka ini bernilai false karena tidak sama. Kalau tidak sama, maka akan menuju ke ketentuan yang kedua. Segitiga siku-siku itu jelas bukan jawabannya, maka akan menuju ke ketentuan yang berikutnya. Nah, maka sekarang kita masukkan lagi di sini ya. Ini gini aja. Saya tulis di sini yang masih lebar ya. A kali A. A kali A apakah lebih besar dari B kali B plus C kali C? Sudah ketemu tadi ya. 144 apakah lebih besar dari 129? Nah, ketentuan ini bernilai true karena 144 itu lebih dari 129. Kalau ini bernilai true, maaf di sini ya. Kalau ini kondisi ini bernilai true, maka yang dimunculkan adalah segitiga tumpul.
Kesimpulannya, angka X12, Y6, dan Z9 akan menghasilkan segitiga tumpul. Baik, yang terakhir kita coba lagi angka yang lain lagi. Misalnya X-nya adalah 13, kemudian Y-nya 9, dan Z-nya adalah 11. Nah, masukkan di sini. Apakah X lebih dari Y dan X lebih dari Z? Jawabannya ya, karena X lebih dari 9 dan 11. Maka seperti tadi, ketentuan ini yang akan digunakan. Kita masukkan di sini. Apakah A kali A sama dengan B kali B plus C kali C? Maka di sini adalah 13 kali 13 sama dengan 9 kali 9 plus 11 kali 11. Maka di sini adalah 169 sama dengan 81 plus 121. 169 sama dengan 202. Kita lihat ketentuannya. Apakah A kali A sama dengan B kali B plus C kali C? Jawabannya 169 sama dengan 202. Maka ini kan tidak sama. Kalau tidak sama berarti ini ketentuan yang pertama bernilai false. Kalau bernilai false, maka hasilnya tentu saja bukan segitiga siku-siku. Nah, kemudian yang kedua, di sini yang agak lebar ya. Kita masukkan di sini. Berarti 169 apakah lebih besar dari 202? Jawabannya juga tidak. Maka ini ketentuan yang kedua juga bernilai false. Maka jawabannya yang dimunculkan di layar tentunya bukan segitiga tumpul. Nah, dua-duanya bernilai false, maka hanya akan muncul kemungkinan yang terakhir. Kalau yang pertama, kondisi pertama bernilai false, kondisi yang kedua bernilai false, maka kemungkinan terakhir yang akan dimunculkan. Dengan kesimpulan, dengan angka X13, Y9, Z11 akan memunculkan hasil segitiga lancip. Gitu ya. Jadi karena dua-duanya itu sudah bernilai false, tidak ada kemungkinan lain, maka kemungkinan yang terakhir ini yang akan dimunculkan. Kalau kita sebutkan di sini, jika ini, maka ini. Tapi jika ini, maka ini. Selain itu, maka ini. Nah, seperti itu penjabarannya. Nah, demikian penjelasan tentang bagaimana mengimplementasikan solusi dalam bentuk program atau coding dari kasus menentukan jenis segitiga. Di video berikutnya kita akan bahas apa itu rekursi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.